warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkanlah kami mengajak diri saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup kita, baik bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, yang bahagia hidup kita di dunia dan bahagia hidup kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini dengan bentuk yang seindah-indahnya, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia lahir di muka bumi ini, Allah menyaksikan perilaku manusia. Allah menyaksikan dan melihat serta merasakan apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan perilaku manusia di dunia ini ada diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan seekor semut. Ada yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan seekor laba-laba dan bagaikan sebuah atau binatang yang paling kecil yang namanya lebah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita, tepatnya pada surat An-Naml pada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya adalah ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu, jangan sampai engkau terinjak oleh kaki daripada Nabi Sulaiman dan seluruh bala tentaranya itu. Wahum la yash'urun, akan tetapi para semut tidak menyadari akan bahaya yang akan menimpa dirinya. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup dan kehidupan manusia para hadirin, Allah ibaratkan manusia perilakunya bagaikan perilaku semut. Semut itu binatang yang paling kecil. Semut itu binatang ada baiknya para hadirin. Namun di sisi lain semut punya kelemahan. Apa kelemahan semut? Semut senantiasa mengumpulkan harta yang banyak. Semut adalah merupakan salah satu binatang yang serakah di muka bumi ini, dan sukanya adalah mengumpulkan harta, mengumpulkan makanan dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar semut itu bahwa dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, mereka usianya hanya paling banter 7 atau 8 bulan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat An-Naml 18 ini ada sebuah asbabun nuzul dari ayat ini para hadirin, bahwa suatu ketika Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang kaya raya. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang sangat banyak. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa berkomunikasi dengan jin, iblis dan lain sebagainya, bahkan berkomunikasi dengan malaikat.
maupun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para hadirin Nabi Sulaiman ini hartanya banyak, akan tapi Nabi Sulaiman tidak berfoya-foya terhadap hartanya, tidak menghambur-hamburkan hartanya, akan tapi hartanya diberikan kepada para manusia yang membutuhkan para hadirin. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia ini ada manusia yang seperti semut ini, sukanya mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Pagi berangkat kerja, malam baru pulang, dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa digunakan hal-hal yang sifatnya positif untuk kepentingan dirinya, keluarganya, menuju akhirat yang akan datang. Orang yang seperti ini para hadirin bagaikan ibarat semut. Semut sudah diingatkan oleh rajanya semut, wahai semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam leng-leng kamu, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai kau terinjak kakinya Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yasurun, akan tetapi semut tidak sadar ada yang masuk ke dalam leng sehingga mereka menjadi selamat. Namun sebagian ada yang tidak mau masuk leng dengan harapan mengambil harta yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya resikonya adalah keinjak kaki Nabi Sulaiman dan seluruh bala tentaranya, matilah dia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, mari kita hindarkan perilaku kita dengan mengumpulkan harta yang banyak, akan tetapi harta itu sebagian kita gunakan untuk kepentingan diri kita dunia dan kita di akhirat kelak. Hanya kepentingan dunia saja rugi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaikan semut, kita tidak sadar harta yang kita kumpulkan ini tidak berdampak dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, perilaku semut yang jelek adalah perilaku semut yang setiap kali semut suka menyakiti sesama semut, atau bahkan semut itu menyakiti manusia seperti kita ini para hadirin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Yang artinya adalah walladzina, dan orang-orang yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, yang suka menyakiti hati orang lain, baik menyakiti orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, bukan disebabkan karena kesalahannya dia, faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Orang yang menyakiti ini para hadirin nanti akan membawa beban yang sangat berat, membawa kehinaan yang sangat berat, dan di akhirat mereka akan membawa dosa yang sangat nyata. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah perilaku semut yang kedua. Semut suka menyakiti sesama semut, dan semut suka menyakiti manusia seperti kita. Tidak peduli manusia itu berbuat baik apa tidak. Orang yang seperti ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada manusia yang di dunia ini, orang yang suka menyakiti hati orang lain. Apakah perilakunya suka menyakiti orang lain, ataukah ucapannya juga sering menyakiti orang lain, baik ucapan secara langsung melalui lidah atau mulutnya, maupun ucapan melalui media sosial. Tidak pernah ketemu para hadirin, begitu ketemu sekali menyakitkan hatinya orang lain. Tidak pernah berjumpa, begitu berjumpa perilakunya menyakiti hati orang lain. Orang yang seperti inilah para hadirin diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan semut yang senantiasa menyakiti hati orang lain. Rasulullah mengingatkan kepada kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hatilah di dalam ucapan, hati-hatilah di dalam berkata, karena perkataan itu muncul dari lidah dan bibir, dan lidah dan bibir ini adalah sangat tajam para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dengan lidah dan bibir bisa menjadikan manusia masuk surga, namun sebaliknya dengan lidah dan bibir menjadikan manusia masuk neraka. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, kul khairon aw liyasmut, berbicaralah yang baik, manakala tidak bisa bicara yang baik, hendaklah engkau diam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar seperti makhluk yang disebut oleh Allah sebagaimana semut ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Namun ketika manusia lahir di muka bumi ini para hadirin, dengan berbagai macam pola tingkah dan perilaku manusia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan perilaku manusia bagaikan perilaku daripada laba-laba.
Bagaimana perilaku laba-laba itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut labaitil ankabut laukanu ya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Perumpamaan manusia yang menjadikan Tuhan selain Allah, menjadikan penolong selain Allah, ini adalah bagaikan angkabut. Angkabut adalah merupakan sebuah makna daripada arti binatang yang namanya laba-laba. Bagaimana ciri laba-laba itu para hadirin? Ittakhadat baitan. Laba-laba itu ketika membuat semacam rumah. Rumahnya bagaimana? Wa inna auhanal buyut labaitil angkabut laukanu ya'lamun. Laba-laba ketika membuat rumah, rumahnya gampang hancur, gampang rampuh. Ketika disentuh oleh manusia, rumah dari laba-laba itu akan hancur. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita jangan seperti perilaku laba-laba. Manusia yang berperilaku laba-laba ini adalah manusia yang tidak punya nyali yang tinggi. Dalam hidupnya mentalnya sangat rendah sekali. Tidak bisa tahan uji atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah dengan ujian berupa kesehatannya, mereka suka mengeluh dan lain sebagainya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hartanya, mereka mengeluh, kadang-kadang stres, bahkan mereka bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan nyawa keluarganya atau anak cucunya, mereka tidak sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang seperti ini para hadirin diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan laba-laba di mana mentalnya sangat rapuh sekali, tidak tahan dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup dan kehidupan manusia tidaklah lepas daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika diuji oleh Allah, dia mampu menyelesaikan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna al-ayah. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian yang luar biasa, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menyelesaikan ujian dengan sebaik-baiknya. Dengan ujian itulah para hadirin, dengan kesabaran dan dengan ketabahan hati Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup dan kehidupan manusia ini pasti ada ujian dari Allah. Marilah kita, jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang tahan dalam ujian Allah, sabar dan tabah menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para hadirin, jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ciri daripada laba-laba itu adalah laba-laba ketika dia punya anak, ketika dia netes dan punya anak, maka dia laba-laba itu di dalam kehidupan laba-laba dia punya status sosial yang sangat tinggi. Bahkan menjaga anaknya tadi dia rela berkorban, menendang dia rela berkorban, menghilangkan temannya yang lain, menyingkirkan kanan dan kiri para hadirin. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan manusia sebagaimana laba-laba ini adalah manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa, diberikan kemampuan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan status sosial, status ekonomi dan politik yang sangat tinggi. Namun dengan status itu tidak bisa menjadikan dirinya menjadi orang yang baik kepada sesama, tidak menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada sesama manusia. Salah satu contoh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa nabi-nabi yang telah diajarkan kepada kita, termasuk juga salah satunya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mengajarkan kepada kita akan kasih sayang kepada sama manusia. Nabi Sulaiman punya potensi yang sangat tinggi, diberikan rezeki yang banyak, harta yang melimpah, tapi dengan harta bukan semakin jauh dengan manusia, nyingkirkan manusia, tidak. Dengan status sosial yang tinggi, dengan kedudukan dan jabatan yang tinggi. Sebaliknya Nabi Sulaiman semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan manusia. Tidak seperti laba-laba para hadirin, ketika dia gagah punya anak, dia menyingkirkan sana, menyingkirkan sini, nyikut sana, nyikut sini, demi mempertahankan kedudukannya, mempertahankan jabatan dan status sosial dan ekonominya.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hidup dan kehidupan manusia, semoga kita senantiasa terhindar dari perilaku manusia yang diibaratkan oleh Allah sebagai laba-laba. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah ciptakan manusia di dunia ini dengan ciptaan yang seindah-indahnya, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya. Namun alhamdulillah para hadirin, ada manusia yang di dunia ini sebagaimana harapan ciptaan Allah, ketika diciptakan dengan bentuk yang seindah-indahnya, ketika lahir di dunia dengan perilaku yang sebaik-baiknya. Hal ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan binatang yang kecil yang disebut dengan binatang lebah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69, 68, 69 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'rishun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang artinya adalah wa auha rabbuka ilan nakhli, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman memerintah kepada nahl, kepada lebah. Wahai lebah, ya, Allah perintahkan kepada lebah agar supaya lebah itu anittakhidhi minal jibali buyutan, supaya lebah membuat tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, di tempat-tempat yang tinggi, membuat tempat-tempat madu di tempat-tempat yang tinggi. Tidak hanya itu para hadirin, buyutan minal jibali buyutan, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat rumah-rumah yang ditinggali oleh manusia para hadirin, di pohon-pohon minas sajari, di pohon-pohon yang diperintahkan oleh Allah membuat sarang-sarang daripada madu di pohon-pohon. Wa mimma ya'risun, dan tidak hanya itu saja para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebah diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah sarang madu yang disediakan oleh manusia agar mudah diambil manusia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan manusia yang terbaik atau is the best ini adalah manusia yang perilakunya seperti lebah. Apa perilaku lebah ini? Lebah di mana saja tempat senantiasa menempati tempat yang sangat indah. Dan lebah dalam hidup dan kehidupannya, lebah senantiasa memberikan manfaat kepada yang lain. Dimanapun statusnya sosial lebah, dimanapun lebah tinggal, mereka senantiasa bermanfaat kepada yang lain. Ketika dia tinggal di gunung, diperintahkan oleh Allah untuk membuat sarang-sarang madu yang sangat indah agar bisa dirasakan manusia. Ketika dia tinggal di pohon-pohon para hadirin, diperintahkan oleh Allah membuat sarang-sarang madu agar mereka dimanfaatkan oleh yang lain, termasuk juga membuat sarang-sarang yang disediakan manusia. Pendek kata para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidupnya lebah adalah hidupnya makhluk yang terbaik dalam hidup dan kehidupan manusia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam sisa-sisa hidup kita ini, mari kita upayakan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang terbaik yang diibaratkan sebagaimana lebah yang senantiasa bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat kepada keluarga kita, dan bermanfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik bagi yang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 contoh inilah para hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupan kita, wabil khusus dalam meneladani kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa menyadarkan kepada diri kita bahwa Rasulullah adalah binatang, ibaratkan binatang yang sebagaimana lebah yang senantiasa bermanfaat bagi diri kita dan yang lain. Kita contoh misalnya para hadirin, ketika Rasulullah menjadi orang yang kaya, hartanya habis bukan untuk berfoya-foya, tapi hartanya Rasulullah habis bersama hartanya Khadijah untuk perjuangan umat, untuk perjuangan agama, serta bermanfaat kepada yang lain. Kita juga demikian para hadirin, untuk meneladani kisah Rasulullah. Tidak sekedar kita peringati setiap tahun, tapi bagaimana cara kita melakukan perilaku Rasulullah itu menjadikan sebuah iktibar sebagai pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan diri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga saudara-saudara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Saudara-saudara kita, keluarga yang meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan menempatkan posisi yang terbaik di sisi Allah, dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nur wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, a'izzal islam wal muslimin wa aghliqil kafirin al musyrikin adh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika minal bala wal fakhsya wal munkar wa covid-19 ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wal jubni wal bukhli wal azzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina alladzi fiha ma'adina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.